Proses kematian menurut Islam. 1. Tanda-tanda kematian. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mendekati ajalnya. Rasulullah telah menyebutkan tanda-tanda ini dalam beberapa riwayat sebagai pengingat bagi umat Islam agar selalu mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tanda-tanda kematian bisa berupa perubahan fisik atau perasaan yang dirasakan oleh orang yang akan meninggal. Antara lain, salah satu tanda fisik yang sering terlihat pada orang yang mendekati ajalnya adalah tubuh yang semakin lemah dan tidak bertenaga. Pandangan kabur. Pandangan orang yang akan meninggal biasanya mulai menjadi kabur, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Sakit atau rasa berat di tubuh. Beberapa orang mungkin merasakan sakit atau tekanan pada tubuhnya sebelum ajal tiba. Kesadaran akan kematian yang semakin dekat. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa orang yang beriman akan mulai menyadari bahwa kematiannya semakin dekat dan mereka lebih tenang dalam menghadapi saat-saat tersebut. Dalam beberapa riwayat, Nabi juga mengajarkan agar keluarga dan teman-teman orang yang sedang sakaratul maut selalu berada di sekitarnya untuk membacakan doa dan zikir, serta menuntunnya mengucapkan kalimat syahadat sebagai pengingat dan penguat keimanan di detik-detik terakhir hidupnya. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. 2. Sakaratul maut. Sakaratul maut adalah momen kritis dalam kehidupan manusia, yaitu saat-saat di mana nyawa dicabut dari tubuh. Proses ini seringkali digambarkan sebagai momen yang penuh kesulitan dan rasa sakit. Bahkan Rasulullah SAW, manusia terbaik yang diutus Allah, merasakan beratnya sakaratul maut, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Sungguh, kematian itu mempunyai rasa sakit yang sangat perih dan berat. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari rasa sakit tersebut, meskipun para nabi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan rasa sakit sakaratul maut seperti dicabutnya sebatang pohon berduri dari dalam tubuh, yang menunjukkan betapa berat dan menyakitkannya proses kematian. Akan tetapi, bagi orang yang beriman, kesulitan ini akan disusul dengan kedamaian dan kebahagiaan di akhirat. Beberapa hal penting yang perlu dilakukan ketika seseorang dalam sakaratul maut antara lain, mengucapkan syahadat, mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai penguat iman, mendoakan orang yang akan meninggal, keluarga dan teman dekat dianjurkan untuk selalu mendoakan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran agar ruh orang tersebut dimudahkan dalam perjalanannya menuju akhirat. Memberikan dukungan emosional. Tidak ada yang lebih menguatkan bagi orang yang menghadapi kematian selain kehadiran orang-orang terkasih yang mengelilinginya dengan doa dan dukungan. 3. Pemindahan ruh ke alam barzakh. Setelah nyawa dicabut dari jasad, ruh akan memasuki fase baru dalam perjalanannya, yaitu alam barzakh. Alam barzakh adalah tempat penantian bagi setiap manusia sebelum datangnya hari kiamat. Di sini, ruh akan berada dalam kondisi yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia, apakah dalam keadaan yang tenang dan damai, atau dalam keadaan yang penuh siksa dan kesulitan. Allah berfirman tentang alam barzakh dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Qiyas Al-Muminun. Di alam barzakh, ruh orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan sementara hingga hari kiamat tiba. Kenikmatan ini berupa kedamaian, tempat yang nyaman, dan cahaya terang sebagai balasan atas keimanan dan kebaikan yang dilakukan di dunia. Sebaliknya, ruh orang kafir dan durhaka akan mendapatkan siksaan dan penderitaan sebagai hukuman atas amal buruknya. Menurut beberapa riwayat, ruh orang beriman akan disambut oleh malaikat yang datang dengan wujud yang indah dan memberikan kabar gembira tentang surga. Ruh tersebut akan ditempatkan di tempat yang nyaman hingga datangnya hari kebangkitan. Sementara itu, ruh orang kafir atau orang yang durhaka akan disambut oleh malaikat dengan wujud yang menakutkan dan membawanya ke tempat penyiksaan di alam barzakh. Malam pertama di alam kubur. 1. Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah ruh masuk ke alam kubur,
tibalah momen yang paling menegangkan dalam perjalanan manusia setelah mati, yaitu malam pertama di alam kubur. Pada malam ini, ruh akan dihadapkan dengan dua malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Keduanya memiliki tugas untuk menguji iman seseorang dengan mengajukan 3 pertanyaan yang sangat mendasar, namun menentukan kehidupan selanjutnya di alam barzakh hingga hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, setelah seorang mukmin dikuburkan dan para pengantarnya telah kembali, dia akan didatangi oleh 2 malaikat yang berwarna hitam kebiruan, yaitu Munkar dan Nakir. Mereka berkata kepadanya, "Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad?" Maka orang mukmin itu menjawab, "Dia adalah Rasulullah, kami mendengar dan taat kepadanya." Maka dikatakan kepadanya, "Tidurlah dengan tenang." Dan dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempatmu di surga." 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah sebagai berikut. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan ini untuk menguji keyakinan seseorang terhadap ketauhidan. Bagi seorang mukmin, jawabannya adalah Allah Rabbku. 2. Siapa nabimu? Ini adalah pertanyaan tentang kenabian. Orang yang beriman akan menjawab dengan yakin, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasulku. Apa agamamu? Pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana seseorang mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Jawaban yang benar adalah, Islam adalah agamaku. Orang yang beriman akan dengan mudah menjawab ketiga pertanyaan ini, karena semasa hidupnya, ia senantiasa berpegang teguh kepada ajaran tauhid dan syariat Islam. Keyakinannya kepada Allah, Rasulullah, dan Islam sebagai agamanya tertanam kuat dalam hati, pikiran, dan amal perbuatannya. Jawaban orang mukmin dan orang kafir. Bagi orang mukmin, malam pertama di alam kubur akan menjadi awal dari kedamaian abadi. Setelah dengan tenang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kuburannya akan diperluas, diterangi, dan diisinya dengan kenikmatan. Rasulullah bersabda, kuburan seorang mukmin akan diperluas sejauh 70 hasta dan kuburnya akan dipenuhi dengan cahaya. Bagi ruh orang beriman, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terasa mudah karena keimanan mereka yang kokoh. Malaikat akan menyampaikan kabar gembira tentang kenikmatan di alam barzakh sebagai persiapan menuju surga. Ruh tersebut akan merasakan kedamaian dan ketenangan hingga hari kebangkitan tiba. Sebaliknya, bagi orang kafir, munafik, atau durhaka, malam pertama di alam kubur akan penuh dengan kesulitan dan ketakutan. Mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, karena sepanjang hidupnya mereka lalai dalam beriman dan beramal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang kafir atau munafik akan kebingungan dan mengatakan, "Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu dan aku mengikuti mereka." Sebagai akibat dari ketidakmampuannya menjawab, kuburan mereka akan menyempit, mereka akan merasakan siksa kubur, dan ruh mereka akan dihimpit dengan kesakitan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kuburnya akan dihimpit sehingga tulang rusuknya bersilang. Kemudian malaikat yang buta dan tuli akan mendatanginya, memukulnya dengan palu dari besi. Jika palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi debu. Kondisi di alam kubur. Kondisi seseorang di alam kubur sangat bergantung pada amal perbuatannya di dunia. Bagi orang beriman, kuburan adalah tempat yang nyaman dan penuh cahaya. Sementara bagi orang kafir dan durhaka, kuburan adalah tempat penuh kegelapan dan siksaan. Dalam beberapa riwayat, kondisi ini sering disebut sebagai nikmat kubur dan siksa kubur. Nikmat kubur, orang beriman akan menikmati kedamaian, tempat yang luas, dan cahaya terang di kubur mereka. Mereka akan merasakan kebahagiaan spiritual yang merupakan awal dari kenikmatan di surga. Malaikat akan menunjukkan kepada mereka tempat mereka di surga sebagai motivasi dan kabar gembira. Mereka akan tidur dengan tenang di kuburnya hingga datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dikatakan kepadanya, tidurlah seperti tidur pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Siksa kubur. Orang kafir dan munafik akan menghadapi siksa kubur sebagai balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kuburan mereka akan dipersempit dan mereka akan merasakan rasa takut yang mendalam. Malaikat penyiksa akan datang dan menghukum mereka sebagai balasan atas kekafiran dan kemaksiatan di dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Kuburan orang kafir akan dihimpit hingga tulang rusuknya bersilang dan akan didatangkan kepada mereka malaikat penyiksa. Siksa kubur adalah peringatan nyata bagi setiap muslim agar senantiasa beramal saleh dan menjaga keimanan selama hidup di dunia. Amal perbuatan kita akan menentukan nasib kita di alam kubur hingga datangnya hari kiamat. Amalan yang menyelamatkan dari siksa kubur. 1. Keutamaan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Alam kubur adalah tempat penantian menuju hari kebangkitan, di mana setiap ruh akan merasakan kenikmatan atau siksaan, tergantung dari amal perbuatannya selama di dunia. Bagi umat Islam, beramal saleh dan menjaga kualitas ibadah adalah cara untuk mendapatkan ketenangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menjelaskan bahwa amal perbuatan seseorang di dunia akan menjadi pembela atau pelindung bagi dirinya di alam kubur. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Qaswa An-Nisa, amal ibadah dan perbuatan baik yang dilakukan seseorang tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga menjadi penolong ketika menghadapi malam pertama di alam kubur. Amal tersebut akan menjadi pelindung dan memberikan kedamaian dari ancaman siksa kubur. 2. Amalan yang menyelamatkan dari siksa kubur. Terdapat beberapa amal saleh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang diyakini mampu menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Berikut adalah beberapa amalan tersebut. Shalat. Shalat adalah rukun Islam yang paling utama dan menjadi amal pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat. Selain itu, shalat juga menjadi salah satu amal yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Dan jika shalatnya rusak, maka seluruh amalannya akan rusak. Orang yang senantiasa menjaga shalatnya, terutama shalat 5 waktu dan shalat sunnah, akan mendapatkan perlindungan di alam kubur. Shalat menjadi penghalang bagi siksa dan penghimpitan kubur yang menakutkan. B. Sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah dapat menjadi pelindung dari panasnya siksa di alam kubur dan di hari kiamat. Sebagaimana sabda beliau, sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya, dan seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah dalam bentuk apapun, baik berupa harta, tenaga, maupun ilmu, akan menjadi tabungan amal yang memberikan ketenangan di alam barzak. Amalan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu orang lain yang membutuhkan. C. Membaca Al-Quran. Membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah salah satu amalan yang akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Salah satu surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca guna terhindar dari siksa kubur adalah Rasulullah SAW bersabda, Surah Al-Mulk adalah penyelamat. Ia akan menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Orang yang membiasakan membaca dan memahami Al-Quran, terutama surah-surah tertentu seperti Al-Mulk, akan mendapatkan syafaat dan perlindungan di alam kubur. Al-Quran akan datang sebagai pembela bagi mereka yang mencintainya. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, baik secara fisik maupun dengan harta, adalah amalan yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Bagi para mujahid yang berjuang demi menegakkan agama Allah, mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar, termasuk perlindungan dari siksa kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang syahid akan diampuni dosa-dosanya pada awal tetesan darahnya, ia akan diselamatkan dari siksa kubur, dijaga dari ketakutan terbesar kiamat, dan diletakkan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Para mujahid yang ikhlas berjuang di jalan Allah akan diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat, termasuk mendapatkan jaminan keselamatan di alam barzak. E. Istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayangnya. Istighfar yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dapat menghapus dosa dan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
taubat yang tulus dan berkesinambungan menjadi sarana bagi seorang hamba untuk mendapatkan ampunan dan perlindungan dari berbagai musibah di alam kubur. Doa agar terhindar dari siksa kubur. Selain beramal saleh, Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah yang dibaca setiap kali selesai syalat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa ini merupakan bagian dari zikir setelah syalat yang sangat dianjurkan untuk dibaca agar terhindar dari berbagai fitnah, termasuk siksa kubur. Menghindari dosa-dosa yang mengundang siksa kubur. Selain melakukan amal saleh, umat Islam juga diajarkan untuk menjauhi dosa-dosa yang dapat mengundang siksa kubur. Beberapa dosa yang disebutkan dalam hadis sebagai penyebab siksa kubur antara lain, meninggalkan syalat. Orang yang lalai dalam melaksanakan syalat wajib akan mendapatkan hukuman di alam kubur. Gibah, membicarakan keburukan orang lain juga termasuk dosa besar yang dapat menyebabkan siksa kubur. Tidak menjaga kebersihan dari najis. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu penyebab seseorang disiksa di kuburnya adalah karena tidak menjaga kebersihan dari najis saat buang air. Dengan menghindari dosa-dosa ini dan memperbanyak amal saleh, seseorang akan terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan ketenangan di alam barzakh. Persiapan menghadapi kematian dan alam kubur. Satu kesadaran akan kehidupan akhirat. Dalam Islam, kehidupan dunia hanyalah sementara dan merupakan tempat ujian bagi manusia. Setiap amalan yang dilakukan di dunia akan diperhitungkan di akhirat. Kematian adalah pintu yang pasti akan dilalui oleh setiap makhluk hidup, dan di baliknya terdapat alam barzakh serta kehidupan akhirat yang abadi. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Allah SWT berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan." Kesadaran ini mengharuskan setiap muslim untuk selalu introspeksi diri dan memperbanyak amal saleh sebagai persiapan menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir yang singgah di suatu tempat." Kesadaran akan kefanaan dunia ini akan mendorong seseorang untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan menghindari perbuatan maksiat. 2. Memperbanyak amal saleh di masa hidup. Amal saleh adalah bekal utama yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur dan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu, memperbanyak amal saleh merupakan persiapan utama dalam menghadapi kematian. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya bersegera dalam berbuat baik dan tidak menunda-nunda amal saleh, karena waktu yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas. Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri." Beberapa amal saleh yang perlu diperbanyak antara lain, syalat tepat waktu dan menjaga syalat sunnah, sedekah dan zakat, menginfakkan harta di jalan Allah, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahmi, menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal. 3. Menghindari dosa dan maksiat. Selain memperbanyak amal saleh, seorang muslim juga harus berusaha untuk menghindari dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Dosa-dosa yang dilakukan tanpa taubat dapat menjadi penyebab datangnya siksa kubur dan kehidupan yang sulit di akhirat. Rasulullah telah mengingatkan tentang beberapa dosa yang dapat mengundang siksa kubur, seperti meninggalkan syalat. Syalat adalah tiang agama, dan orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang sah akan mendapatkan hukuman berat, baik di dunia maupun di akhirat. Berbuat zalim kepada sesama manusia. Orang yang menzalimi orang lain, seperti mengambil hak orang lain atau menyakiti dengan perkataan atau perbuatan, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Memakan harta yang haram. Orang yang mencari rezeki dari sumber yang haram, seperti riba atau menipu, akan dihisab dengan keras di akhirat.
Sebagai upaya untuk menghindari dosa, seorang muslim harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan, serta senantiasa bertaubat jika melakukan kesalahan. Rasulullah mengajarkan, setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. 4. Taubat sebagai penebus dosa. Taubat adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Allah SWT membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya selama masih hidup di dunia. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika hambanya benar-benar bertaubat dengan tulus. Rasulullah bersabda, Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Syarat taubat yang diterima Allah adalah menyesali dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta maaf dan mengembalikan haknya. Dengan bertaubat, seseorang akan diampuni dosa-dosanya dan terhindar dari siksa kubur. Allah SWT berfirman, dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya dia kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Doa dan zikir sebagai bekal kematian. Selain memperbanyak amal saleh dan bertaubat, seorang muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir sebagai bekal dalam menghadapi kematian. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas dan penuh harap kepada Allah dapat menjadi sarana untuk memohon keselamatan dari siksa kubur dan memperoleh keberkahan di akhirat. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Di antaranya doa berikut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Selain itu, memperbanyak zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan istighfar dapat menjadi pengingat bagi seorang muslim akan kehidupan akhirat yang kekal dan menguatkan keimanan untuk selalu siap menghadapi kematian. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama manusia juga harus dijaga dengan baik, karena banyak dosa yang berkaitan dengan sesama manusia akan menjadi beban di akhirat jika tidak diselesaikan di dunia. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk memperbaiki hubungannya dengan orang lain, terutama keluarga, tetangga, dan teman. Meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, serta memberikan hak orang lain adalah cara untuk meringankan beban di hari perhitungan nanti. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik dalam hal kehormatan atau harta, hendaklah ia meminta maaf sekarang sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham hari kiamat. Jika tidak, maka kebaikan-kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada saudaranya itu. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan ditimpakan kepadanya. Persiapan menuju kehidupan yang abadi. Kematian adalah bagian dari perjalanan hidup setiap makhluk yang pasti akan datang. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam, kehidupan di dunia hanyalah sementara dan penuh ujian. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dimulai dari alam barzakh, yakni alam kubur. Malam pertama di alam kubur menjadi salah satu masa yang paling menentukan bagi setiap jiwa, di mana penyesalan tidak lagi bermanfaat dan hanya amal serta ibadah selama di dunia yang akan menjadi pembela atau penolong. Dalam perjalanan ini, ada dua jalan yang menanti setiap hamba Allah, kenikmatan atau siksa. Hanya amal saleh, keimanan, dan ketakwaan yang dapat menjadi pelindung dari siksa kubur yang menakutkan. Oleh karena itu, setiap muslim harus senantiasa memperbanyak amal saleh, bertaubat dari segala dosa, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta mempersiapkan diri dengan zikir dan doa sebagai bekal menghadapi kematian. Hikmah alam kubur. Alam kubur merupakan cerminan dari bagaimana kehidupan seseorang di dunia. Jika seorang muslim hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan, menjaga amal saleh dan menghindari perbuatan maksiat, maka alam kubur akan menjadi tempat istirahat yang penuh dengan kenikmatan. Namun, bagi yang lalai dari mengingat Allah dan gemar berbuat dosa, alam kubur akan menjadi tempat hukuman yang mengerikan. Kesadaran ini harus menjadi dorongan bagi setiap muslim untuk selalu menjaga iman dan amalnya. Harapan dan doa.
Kita semua berharap agar Allah SWT menjadikan malam pertama kita di alam kubur sebagai malam penuh ketenangan dan rahmat-Nya, jauh dari siksa dan azab. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan kasih sayang-Nya kepada kita, menerima segala amal saleh kita, serta memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan akhirat, karena itulah tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Sebagai seorang Muslim, tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjaga keimanan dan ketakwaan, serta memperbanyak amal saleh agar dapat meraih ridha Allah di dunia maupun di akhirat. Marilah kita selalu memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar memberikan kita husnul khatimah, menghindarkan kita dari siksa kubur, serta memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin.